Good morning everybody, welcome back to English Time. How are you today? Miss Tias berharap kalian semua dalam keadaan yang healthy dan juga happy, dan tentunya siap dan semangat untuk belajar bahasa Inggris pagi ini. My beloved students, tidak terasa ya, ternyata pertemuan hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Dan pekan depan kalian sudah harus menghadapi penilaian tengah semester. Nah, karena materi yang harus Miss Tias sampaikan sudah Miss Tias sampaikan, hari ini Miss Tias ingin membahas mengenai tipe-tipe soal yang akan kalian hadapi di penilaian tengah semester nanti. Miss Tias berharap pembahasan tipe-tipe soal ini bisa menambah kesiapan kalian untuk mengerjakan soal-soal PTS nanti. Sudah siap ya? Let's go! Untuk pembelajaran bahasa Inggris sama seperti pelajaran-pelajaran yang lain, nanti kalian akan menghadapi 3 tipe soal. Tipe soal yang pertama yaitu pilihan ganda atau multiple choice yang berjumlah 20 soal. Nah, tipe yang kedua adalah true false atau benar salah berjumlah 10 soal, dan yang terakhir adalah matching atau menjodohkan dan berjumlah 10 soal. Nah, ketiga tipe soal ini nanti akan meliputi materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian? Yang pertama adalah tentang perkenalan diri, kemudian family member, kemudian hobi, dan yang terakhir adalah job and profession. Kalau kalian sudah mulai lupa materi bahasa Inggrisnya, kalian silahkan buka kembali e-learningnya, atau kalian juga bisa buka buku paket, dan kalian juga bisa mencari sumber pembelajaran yang lain. Yang pasti kalian harus semangat untuk menghadapi penilaian tengah semester nanti ya. Oke, Miss Tias akan mulai pembahasan tipe-tipe soal ini mulai dari tipe soal yang pertama yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Tipe soal yang pertama yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Perintahnya dalam bahasa Inggris adalah choose the correct answer, A, B, C, or D. Nah, cara menjawabnya sama seperti soal-soal pilihan ganda pada umumnya, yaitu kalian harus memilih satu jawaban yang paling tepat antara A, B, C, atau D. Saran Miss Tias dalam menjawab soal multiple choice atau pilihan ganda dalam bahasa Inggris adalah yang pertama, kalian tolong perhatikan question word. Question word adalah kata tanya. Nah, pernah Miss Tias bahas ya di pertemuan sebelumnya. Selain question word, kalian juga harus perhatikan kata kunci. Kata kunci yang ada pada soalnya. Kalian diminta untuk mencari apa sih? Seperti itu. Nah, untuk mengingat kembali question word, karena Miss Tias takut kalian lupa, kita bahas sedikit ya mengenai question words dalam bahasa Inggris. Question word dalam bahasa Inggris terdiri dari 5W dan 1H. 5W ini yang pertama adalah who. Kalau kalian menemui pertanyaan awalannya ada kata who, berarti itu menanyakan siapa. W yang kedua adalah what. Ini yang paling sering kita temui ya. What adalah artinya apa. W yang ketiga adalah when. Kalau kalian menemui kata when, berarti yang ditanyakan adalah kapan. W yang selanjutnya adalah where. Where artinya di mana. Jadi kalau ada pertanyaan di situ ada where, pasti menanyakan mengenai tempat. Dan W yang terakhir adalah why. Why ini artinya mengapa. Nah, biasanya jawabannya merujuk pada because atau karena. Nah ya, alasannya begitu ya. Nah, Miss Tias rasa sudah cukup mudah untuk dipahami mengenai 5W ini. Hanya artinya how. Ya, how sendiri memiliki arti bagaimana. Tapi jika how itu diikuti kata often, how often itu artinya seberapa sering. Sedangkan how jika diikuti oleh many atau much menanyakan seberapa banyak. Tuh, sampai sini paham ya? Di sini sudah Miss Tias berikan contoh-contohnya juga. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami pertanyaan-pertanyaan dalam multiple choice nanti.
Oke, sekarang langsung kita lihat ya contoh-contoh multiple choice yang akan kalian hadapi selama penilaian tengah semester nanti. Dalam soal multiple choice nanti, kemungkinan kalian akan menemui 3 jenis multiple choice. Yang pertama adalah pertanyaan yang kalimat singkat saja. Contohnya adalah seperti ini. My mother is a baker. Si bla bla bla. Nah, bla 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 ini kalian harus memilih opsi yang paling tepat di antara A, B, C, D. Di situ ada pertanyaannya. My mother is a baker. Kalian masih ingat apa itu baker? Yes, baker adalah pembuat roti. Nah, my mother is a baker. Jadi, otomatis kalimat selanjutnya yang paling tepat antara A, B, C, D adalah yes, jawabannya adalah yang C, bakes cookies and cakes. Nah, di situ kalian harus menyambungkan antara kalimat pertama yang ada di soal dengan opsi jawaban yang paling nyambung dengan kalimat itu. Tipe multiple choice yang kedua adalah berbentuk dialog. Kalau kalian menemui pertanyaan yang berbentuk dialog ini, kalian harus memahami dulu. Titik-titiknya itu, kalian perhatikan kalimat sebelumnya dan juga kalimat setelahnya. Contohnya adalah seperti ini. Dea, what are you doing in your spare time? Luna, well, blah blah blah. Dea, can you teach me how to make rainbow cake? Luna, sure. Nah, di situ ada titik-titiknya. Kita coba lihat kalimat yang sebelumnya. What are you doing in your spare time? Tipe kalimat seperti ini berarti menanyakan tentang yes, that's good, mengenai hobi. Kita lihat clue selanjutnya yaitu kalimat setelah titik-titik. Can you teach me how to make rainbow cake? Di situ ada cake berarti masak. Hobi apa yang ada hubungannya dengan masak? Membuat cake? Kita coba lihat opsi A, B, C, D. I like singing. Singing artinya bernyanyi. Apakah nyambung dengan rainbow cake? No, berarti jawabannya bukan A. Yang B, I love traveling. Traveling berarti jalan-jalan. Apakah nyambung dengan rainbow cake? No, berarti jawabannya bukan yang B. Lanjut, yang C, I like cooking. Cooking artinya memasak. Nyambung nggak sama rainbow cake? Nyambung. Apakah jawabannya C? Kita lihat dulu yang D. I like painting. Painting artinya melukis. Rainbow cake. Di situ ada cake-nya. Berarti bukan menggambar, jadi bukan yang painting. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Tipe soal dalam multiple choice yang selanjutnya adalah kalian akan menemukan bentuk paragraf diikuti dengan beberapa pertanyaan di bawahnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Mira likes collecting stamps, bla 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 bla. Ini adalah contoh yang sudah Misias berikan di pertemuan yang sebelumnya ya mengenai hobi. Nah, setelah paragraf itu, setelah teks itu akan diikuti dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, what does Mira like to do in her free time? Berarti ini menanyakan tentang hobi. Nah, kalian harus menemukan kata kuncinya. Kalau di soal itu menanyakan tentang hobi, kalian lihat di paragraf itu yang membahas tentang hobi. Di situ disebutkan Mira. Berarti pertanyaannya adalah hobinya Mira. Kalimat yang pertama, likes collecting stamp. Collecting stamp berarti dia hobinya adalah filateli. Jawaban yang mana yang paling tepat? Alright, yang B gitu. Itu adalah yang tipe soal seperti ini yang perlu konsentrasi lebih tinggi. Kalian harus menemukan kata kunci di dalam soal dan juga kalian harus mencari jawabannya di paragraf. Mistia sarankan kalian membaca soalnya terlebih dahulu. Supaya apa?
supaya kalian bisa lebih terarah saat kalian membaca teksnya. Jadi kalau teksnya agak panjang, kalian sudah punya tujuan apa yang kalian cari di teks itu. Gitu. Oke, itu pembahasan mengenai multiple choice dan juga contoh-contohnya. Miss yakin kalian sudah cukup mahir menjawab soal-soal multiple choice. Sekarang Miss akan membahas tipe soal yang kedua, yaitu true or false, benar, salah. Tipe soal true or false adalah tipe soal benar salah. True artinya benar, sedangkan false artinya salah. Biasanya instruksinya akan berbentuk seperti ini. State true or false to the following statement. Berikanlah pernyataan benar atau salah terhadap kalimat-kalimat berikut ini. Jadi kalian harus menentukan kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang betul atau tidak. Yang harus kalian perhatikan untuk menjawab soal-soal true or false adalah yang pertama, cermati kalimatnya dengan baik. Nanti setelah ini Mesias akan membahas tentang salah satu materi yang berhubungan dengan ketatabahasaan bahasa Inggris. Nah, kalian harus cermati apakah sudah sesuai dengan aturannya atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan aturannya berarti salah. Nah, selain itu, kalau kalimatnya lebih dari satu dalam satu soal, kalian harus mengamati apakah kalimat-kalimat tersebut nyambung satu sama lain, berhubungan atau tidak. Gitu. Nah, kita langsung mempelajari materi yang perlu kalian kuasai untuk memahami kalimat itu sudah betul atau tidak dalam konteks bahasa Inggris. Salah satu ketatabahasaan dalam bahasa Inggris yang perlu kalian pahami dalam konteks materi kita saat ini adalah struktur kalimat untuk menyatakan fakta atau sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Dalam bahasa Inggris, struktur kalimat seperti itu disebut simple present tense. Nah, simple present tense itu ada dua jenis. Yang pertama adalah nomina dan yang kedua adalah verba. Apa itu nomina? Nomina adalah kalimat yang berhubungan dengan noun atau kata benda. Ciri-cirinya dalam kalimat tersebut terkandung to be. Apa itu to be? Sudah pernah Miss Tia sebutkan saat pelajaran pronoun, yaitu is, am, are. Nah, itu ada hubungannya dengan subject. To be ada 3 jenis. Penggunaannya tergantung pada subject. Masih ingat subject? I, you, they, we, he, she, it. Nah, kalau subjeknya I, dalam simple present tense, to be-nya menggunakan am. Kalau subjeknya you, we, they, maka to be-nya menggunakan are. Sedangkan he, she, dan it, to be-nya menggunakan is. Contoh kalimatnya adalah I am a student. I subjeknya diikuti to be, diikuti kata benda student. Nah, kalau yang they are athlete. Kalau yang she, contohnya she is a doctor. Itu sampai sini bisa dipahami. Jadi dalam simple present tense yang bentuk nomina ini, subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh kata benda atau kata sifat. Tapi untuk konteks materi kita saat ini, Miss Tias sarankan kalian untuk memahami yang diikuti kata benda dulu, karena ini berkaitan dengan job and profession, berkaitan juga dengan perkenalan diri gitu. Nah, sampai sini untuk yang nomina bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu ke jenis simple present tense yang kedua, yaitu verba. Kalau nomina tadi berhubungan dengan kata benda, verba ini adalah kalimat yang berhubungan dengan kata kerja. Kata kerja adalah sesuatu yang dilakukan. Contohnya berjalan, belajar, menulis, itu adalah kata kerja. Bentuk kalimatnya seperti apa? Bentuk kalimatnya
masih ada hubungannya dengan subjek. I, you, we, they, dan juga he, she, it. Subjek ini langsung diikuti kata kerjanya apa. Contohnya kita ambil contoh go atau pergi. I, you, we, they bisa langsung diikuti kata go. I go, you go, they go, we go. Tapi kalau he, she, it, kalian ingat-ingat ya, he, she, it itu suka S. Jadi kata kerjanya harus ditambahi dengan S. Yang awalnya jadi go, jadi goes. Kok enggak GOS, Miss? Kok GOES? Nah, karena kalau huruf terakhir adalah huruf vokal, kalian tambahi ES. Tapi kalau huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, kalian cukup tambahkan S without E. Jadi kalau di situ katanya go, jadi goes. Tapi kalau walk, berjalan, he, she, it, ditambahkan walks. Bukan walks, tapi walks tanpa E. Gitu. Itu adalah simple present tense yang nominal dan juga verba yang berhubungan dengan kata benda dan berhubungan dengan kata kerja. Itu semoga dengan memahami simple present tense ini nanti kalian bisa memahami kalimat yang ada di soal itu sudah betul atau tidak. Kalau Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal true and false. Untuk lebih mudah memahami mengenai cara mengerjakan soal-soal true false ini, Miss Yas berikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah I live on Matahari Street number 7. Nah, di situ true atau false, benar atau salah? Kalimat ini adalah kalimat yang salah. Kenapa? Karena di situ Matahari Street number 7 ada nomornya. Harusnya kalau jalan ada nomornya tidak pakai on tapi at. Jadi kalimat yang betul adalah I live at Matahari Street number 7. Oke, paham ya nomor 1? Kita lanjutkan kalimatnya nomor 2. K are from Japan. Kalimat ini sudah betul atau belum? Ya? Salah juga. Dia kalimat yang kedua ini adalah kalimat yang false atau salah. Kenapa? Karena di situ K adalah nama orang hanya satu saja. Satu orang saja harusnya menggunakan is, bukan are. Are hanya untuk you, we, atau they. Sedangkan K adalah he. He to be-nya menggunakan is. Kalimat yang betul adalah K is from Japan. Itu bisa dipahami ya. Kemudian contoh soal yang selanjutnya adalah it is 9 p.m. You greet your neighbor by saying good evening. 9 p.m. berarti jam 9 pagi atau malam? Ya, jam 9 malam. Meskipun sudah malam, tapi kalau belum ingin mengucapkan selamat tidur, kita menyapa menggunakan good evening. Gitu. Itu adalah kalimat yang betul. Tipe soal yang selanjutnya adalah matching atau menjodohkan. Dalam bahasa Inggris, instruksinya biasanya berbentuk seperti ini. Match the sentence in column A with the sentence in column B. Jadi biasanya di situ ada dua kolom A dan B, dan kalian harus memasangkan kalimat di kolom A dengan kalimat yang paling tepat yang ada di kolom B. Begitu. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus memperhatikan kalimat di kedua kolom itu. Karena ini berbahasa Inggris, mesti sarankan kalian artikan dulu kalimat di kedua kolom. Jadi kalian bisa paham mana kalimat yang paling tepat. Begitu. Nah, karena ini digital dan tidak tertulis di atas kertas, tentu akan sedikit membingungkan. Mesti sarankan kalian untuk taking note atau kalian punya catatan. Jadi kalian sudah tahu kalimat mana saja yang sudah kalian pasangkan dan kalimat mana yang belum kalian pasangkan. Begitu ya.
Oke, kita langsung lihat contoh biar lebih mudah untuk memahaminya. Ini dia contohnya. Oke, di sini Miss Tias punya dua kolom, yaitu kolom E dan kolom B, dan masing-masing memiliki 3 kalimat. Kita lihat dulu kalimat yang pertama di kolom E adalah my sister's husband. Kalimat yang kedua adalah someone who translates from one language to another. Dan yang kalimat ketiga cukup singkat ya, 10 em. Dan di kolom B, di situ sudah ada 3 kalimat juga. Yang pertama, a translator, kemudian yang B, good morning, dan yang C, brother-in-law. Oke, kita mulai mengerjakan kalimat yang pertama, my sister's husband. Berarti suaminya, saudara perempuan kita disebut kakak ipar. Nah, kita lihat di kolom B yang artinya kakak ipar yang mana? A, B, C? Kalimat pertama, kedua, atau ketiga? Yes. Kalimat yang ketiga yaitu brother-in-law. Berarti pasangan kalimat yang pertama adalah kalimat yang C. Gitu. Jadi nanti di jawabannya kalian tulis C. Lanjut, yang nomor 2, someone who translate from one language to another. Seseorang yang menerjemahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah, ini hubungannya dengan job and profession. Siapa yang mentranslate? Oke, the translator. Jadi pasangan kalimat nomor 2 adalah E. Nanti di jawaban kalian tuliskan jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Sekarang kalimat yang terakhir, 10 am. Di situ ada am, berarti pagi. Ya. Di kolom B ada pagi? Ya, ada kalimat yang B, good morning. Nah, kebetulan karena ini jumlahnya sama ya, 3 dan 3, jadi lebih mudah. Tadi sudah tahu jawaban yang pertama dan kedua, pasti jawaban ketiga sudah pasti itu. Tapi belum tentu nanti jumlahnya itu sama, jadi kalian harus lebih berhati-hati. Makanya Miss Yas menyarankan kalian untuk taking note atau membuat catatan agar kalian tidak bingung gitu ya. Yang jelas kalian harus konsentrasi secara penuh. Meskipun kalian mengerjakan PTS-nya di rumah, kalian harus tetap fokus untuk mengerjakannya agar hasilnya baik. Alright my beloved students, itu tadi ketiga tipe soal yang insya Allah akan kalian temui saat pelaksanaan penilaian tengah semester pekan depan. Apapun soalnya, kalian harus semangat dan harus fokus untuk mengerjakan. Yang penting sekarang adalah kalian persiapkan dengan baik, kalian berdoa agar hasilnya semuanya memuaskan. Miss Tias hanya bisa membantu kalian, menemani kalian belajar selama di rumah. Semoga apa yang Miss Tias sampaikan bisa menambah ilmu kalian, bisa menambah kesiapan kalian untuk mengerjakan penilaian tengah semester nanti. Oke, Miss Tias rasa cukup sekian. Oh iya, jangan lupa dikerjakan contoh-contoh soal yang Miss Tias sediakan di bawah video ini ya. Nilai itu nanti akan menjadi nilai ulangan, jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, Miss Tias akhiri. Jangan lupa kalian harus tetap stay healthy, stay happy, stay at home. Kalau kalian terpaksa harus keluar, jangan lupa harus pakai masker, sering-sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Oke, Miss Tias akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.